Hai, apa kabar? Iya, jadi video ini tuh saya bikin karena terinspirasi dari cukup banyak pertanyaan yang masuk di channel YouTube saya yang menanyakan mending beli iPhone A atau iPhone B. Dan rata-rata iPhone A dan B tersebut adalah iPhone yang bisa dibilang bukan iPhone yang terbaru, iPhone yang udah 1 atau 2 tahun ke belakang rilisnya. Dan di video ini mungkin saya bakal kasih sedikit tips ini berdasarkan pengalaman pribadi saya memilih iPhone mana yang secara value for money itu udah paling pas lah menurut saya di tahun ini. Ya, karena nggak bisa dipungkiri harga iPhone baru itu kan bisa dibilang masih cukup tinggi ya, terutama untuk iPhone yang benar-benar masih keluaran baru, masih fresh gitu. Dan menurut saya iPhone itu di Indonesia masih cukup prestisius lah. Nah, jadi setelah kembali menggunakan produk Apple selama 2 tahun ke belakang ya, saya tuh mencoba menarik benang merah gitu. Produk Apple apa atau iPhone apa yang paling pas dibeli secara value ya, secara value for money-nya yang paling pas. Apakah produk iPhone terbaru yang paling grace yang ada di pasaran saat ini, ataukah iPhone yang mungkin udah rilis 2 tahun ke belakang atau mungkin lebih daripada itu. Oke, jadi kalian bisa nanti simak video ini sampai habis. Ada beberapa insight yang bakal saya sampaikan. Terus kalau kalian perhatikan, Apple itu ngerilis iPhone hanya setahun satu kali ya, dengan sekaligus merilis beberapa tipe iPhone. Contohnya di tahun ini kan ada iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro, sama 13 Pro Max. Dan kalau diperhatikan, update yang diberikan pada iPhone 13 itu nggak terlalu signifikan kalau kita bandingkan sama iPhone 12 kan. Nah, artinya kita tuh nggak perlu takut untuk membeli iPhone yang serinya itu lebih lama dibandingkan si iPhone 13 ini. Karena sebenarnya dia masih punya fitur yang bisa dibilang up to date dan nggak akan terlalu ketinggalan zaman. Jadi, pas di 2021 saat saya bahas iPhone XR, dan ternyata penontonnya itu cukup rame di video saya, dan langsung saya tuh bisa ambil kesimpulan kalau waktu yang tepat adalah ambil mundur 2 generasi ke belakang dari iPhone terbaru. Jadi kalau kita hitung tahun lalu yang berarti masanya iPhone 12 series untuk iPhone terbaru, jika dihitung 2 generasi ke belakang berarti iPhone 11 dan iPhone X series, yakni di iPhone X series itu ada XR sama XS. Karena selain yang seperti udah saya sebutkan tadi, kalau secara teknologi belum terlalu ketinggalan si iPhone XR sama XS ini, harga iPhone yang udah berusia 2 tahun ini bisa dibilang udah cukup murah ya, udah terpangkas sekitar 40-50% untuk kondisi yang second ya. Dan kalau untuk yang barunya pun itu masih bisa dibilang cukup terjangkau karena biasanya udah terpangkas harganya sekitar 25-35%. So, menurut saya itu salah satu pilihan yang bijak untuk membeli iPhone karena yang udah harganya itu udah mulai turun gitu. Dan kalau kita melihat tahun ini, rasanya iPhone 11 yang bakal jadi primadona banyak orang yang ingin memiliki iPhone namun enggan mengeluarkan budget yang cukup tinggi gitu ya untuk iPhone terbaru seperti iPhone 13 series. Karena menurut saya ini bukan suatu masalah ya, malah bisa dibilang ini adalah langkah yang bijak. Karena secara ekonomi kita tuh bisa lebih menghemat biaya yang kita keluarkan untuk si iPhone ini, dan juga secara teknologi iPhone 11 itu juga nggak ketinggalan zaman jika kita bandingkan dengan si iPhone 13 yang terbaru yang ada di pasaran saat ini. Terlebih ya, kalau kita pikir di kondisi pandemi seperti ini, jika kita membeli iPhone yang kondisinya second gitu ya, atau kondisinya yang sudah mundur 2 generasi ke belakang, itu bukan suatu masalah. Karena selain kita tadi bisa lebih menghemat secara budget, sisa dana yang kita punya kan bisa kita alokasikan untuk kebutuhan kita yang lainnya. Dan alasan berikutnya adalah kenapa membeli iPhone ke 2 generasi ke belakang gitu, menurut saya yang paling pas. Karena kalau kita lihat kebiasaan Apple, dia selalu akan memberikan update yang cukup lama untuk produk-produk iPhone mereka. Contohnya di iOS 15 tahun ini, kalau kita lihat iPhone 6s yang usianya tuh udah 6 tahun, ya 6 tahunan, itu masih mendapatkan update ke iOS 15. Jadi iPhone 6s bisa berusia sekitar 6 tahun, berarti usianya cukup panjang. Artinya jika kita menggunakan atau membeli iPhone yang usianya 2 generasi ke belakang, kita bakal masih bisa pakai iPhone tersebut sampai 4 tahun ke depan. Artinya itu cukup panjang. Biasanya bahkan nggak sampai 4 tahun kita udah ganti iPhone yang baru ya kan.
Terus pertanyaan berikutnya yang juga sering muncul itu biasanya suka membandingkan dua generasi iPhone yang berbeda dengan kapasitas memori yang berbeda juga, tapi punya range harga yang bisa dibilang mirip-mirip aja. Jadi iPhone yang dibandingkan biasanya punya tahunan rilis yang hanya beda setahunan aja. Itu iPhone yang rilis lebih dulu dengan memori yang lebih besar akan dibandingkan dengan iPhone yang sedikit lebih baru dengan kapasitas memori yang lebih kecil. Contohnya yang sering saya temui adalah kayak membandingkan iPhone 8 Plus 256GB atau pilih iPhone XS yang 64GB. Atau yang lagi banyak banget yang ditanya ini adalah iPhone XR 128GB atau iPhone 11 64GB. Untuk pertanyaan ini, saya nggak akan ngasih patokan yang pasti karena udah lebih ke arah personal ya, lebih ke arah kebutuhan kalian itu seperti apa. Tapi ini sudut pandang saya aja. Kalau saya sih akan tetap sama ya, yakni beli iPhone bekas yang 2 generasi ke belakang, meski secara kapasitas memori itu lebih kecil. Nah, pasti pertanyaan muncul lagi kan, loh kok gitu bang? Kan zaman sekarang tuh file tuh udah gede-gede, ya nggak cukup lah 64GB. Tenang dulu, saya coba kasih penjelasan buat kalian. Kenapa saya pilih iPhone yang lebih baru? Kalau kita bandingkan dalam case ini adalah iPhone XR sama iPhone 11. Karena di iPhone 11 tuh ada beberapa fitur yang tidak akan ada di iPhone XR. Contohnya adalah kamera ultrawide. Sementara untuk memori, menurut saya itu masih bisa masih ada beberapa opsi lah untuk si memori ini. Opsi yang paling ekstrim yang mungkin bisa kalian tempuh adalah mengganti si memori iPhone-nya. Ini banyak sebenarnya udah ada jasanya, cuman kan harganya mahal. Dan yang paling simpel dan yang paling murah menurut saya adalah dengan berlangganan iCloud. Oke, buat yang belum tahu dengan iCloud, nih saya coba jelasin secara singkat ya. Jadi iCloud itu adalah media penyimpanan digital milik Apple yang secara default itu kalau kalian bikin akun Apple ID itu bakal dapat kapasitasnya 5GB secara gratis. Untuk yang kapasitasnya lebih gede itu ada 50GB. Itu harganya cuma 15.000 aja sebulan untuk biaya langganannya. Kalau kurang, kalian bisa pilih yang lebih gede, itu di 200GB. Itu biayanya cuma seperti 2 bungkus nasi padang. 45.000. Itu nasi padang di mana ya? 45.000 dapat 2. Ya, intinya 200GB 45.000 menurut saya itu udah murah. Dan ya, itu tadi dia alasan dan beberapa pandangan saya mengenai iPhone mana yang paling pas untuk dibeli. Jadi intinya sih iPhone yang paling pas adalah iPhone yang sesuai kebutuhan kalian. Tapi yang menurut saya adalah value-nya paling pas untuk dibeli adalah iPhone yang punya usia 2 generasi ke belakang dari iPhone terbaru yang ada di pasaran saat ini. Oke, itu dia tadi beberapa point of view yang bisa saya sampaikan buat kalian. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kalian yang mungkin saat ini sedang mencari iPhone untuk kalian beli. Dan ya, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.